Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Syiar Islam. Tentunya pada edisi Syiar Islam siang hari ini kita sudah kehadiran Ustadz kita, guru kita yang nantinya beliau akan memberikan pencerahan kepada kita, ilmu kepada kita terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu adab-adab dalam berdoa. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada guru kita, Al-Mukarram Ustadz Haji Ramli Abdullah SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini Alhamdulillah Ustadz? sehat. Sehat Ustadz ya, kelihatannya agak-agak pilek dikit Ustadz ya. Nah, gimana tadi perjalanannya dari rumah Ustadz? Aman. Aman, lancar ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Ustadz di sini menjadi amal ibadah Ustadz nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pemirsa, bukan hanya ada Ustadz kita yang sangat luar biasa dengan ilmunya, kita juga kehadiran ibu-ibu yang kalau kita lihat ke kiri dan ke kanan, ini konsepnya bajunya hitam, terus jilbabnya warna apa ini ya? Warna toska gitu ya. Itu ya, kita akan menyapa kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Pengajian Amanah Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini, sehat? Alhamdulillah. Udah izin suami Bu? Sudah. Dapat izin galau? Dapat ridho galau ya? Gimana tadi perjalanannya, lancar ya Bu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu di sini juga nanti kita bisa sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, yaitu adapun tema kita yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dengan adab-adab dalam berdoa. Saya ingin bertanya kepada Ustadz. Ya Ustadz, kita memang sebagai muslim ini sering berdoa ya Ustadz ya. Mungkin kita juga tidak terlalu memikirkan adab-adabnya seperti apa Ustadz. Mungkin boleh dijelaskan Ustadz, adab-adab dalam berdoa itu maksudnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI Jambi punya kita yang dirahmati Allah, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Amanah yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, bahwa kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a ujibu da'watad da'i iza da'an. Kalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat. Aku mengabulkan bagi siapa yang bermohon kepadaku, siapa yang berdoa kepadaku. Doa itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari kok minta. Minta tuh udah boleh makso, itu namanya minta. Kalau makso itu namanya begal. Begal makso. Nah, tentu dalam permintaan itu ada adab-adab. Adab itu adalah tata cara. Ya, sebagaimana layaknya orang meminta, itu harus merendahkan daripada orang tempat kita minta. Ya. Minta itu samalah, harus meminta itu pada waktu dan momen yang tepat. Ibu kalau minta duit sama suaminya, idealnya tuh tanggal-tanggal 1, tanggal-tanggal 2. Kenapa? Habis gajian. Nah, kalau mulai tanggal 20 ke atas, itu bawaannya buntu. Nah, jadi kalau sudah tanggal itu, kalau bisa jangan cerita duit lagi, jangan banyak minta lagi. Nah,
Begitupun kepada Allah, kalau Allah itu ya Allah senang diminta. Makin kita minta kepada Allah, makin Allah senang. Ya, itu bedanya Allah dengan kita. Kalau kita orang minta duit, hari kau bagi. Besok bagi minta pula, bagi juga. Cuma ada kalimat, kau kan minta terus. Nah, itu kan. Kalau hari ketiga masih minta lagi, itu kau sangka kau bang apa tiap hari kau minta dengan aku. Tapi Allah tidak. Allah tu makin kita minta, makin Allah senang. Allah tu senang melihat hambanya itu butuh dengan Allah tu Allah senang. Nah, maka carilah momen pertama itu yaitu waktu-waktu yang mustajab berdoa. Apa saja waktunya itu? Di antaranya waktu Arafah. Ada 2 hari raya. Jadi hari raya Idul Fitri, Idul Fitri itu hari yang mulia. Hari mulia itu tempat kita berdoa. Ada kalau nak beli barang tu di tahun-tahun baru, dekat-dekat Idul Fitri. Kenapa? Karena setiap toko ada diskon, Nah, diskon. Itu kita momen, ya. Momen tepat itu saat 2 hari raya tadi. Kemudian di sepertiga malam. Sepertiga malam itu berarti semayang tahajud. Nah, saat orang tidur galau, kita bangun. Kita tuh kalau minta itu beramal dulu, jangan unyuk-unyuk minta. Enak. Kalau pegawai bangunan itu gajian dulu apa kerja dulu? Kerja dulu lah, sudah kerja. Misal kalau gaji harian, datang jam 7, balik jam 5, Pak nak balik, baru ketemu tuan rumah, Pak, saya sudah kerja dan saya mau balik. Saya minta gaji saya hari ini. Jadi begitu pun beramal dulu. Maka kita biasanya berdoa itu di akhir amal. Kita mengatakan keluhu tahlil di rumah, ya, misalnya 7 hari, 40 hari, haul apa itu ini. Lah sudah maca Yasin, sudah maca tahlil, lah baca galau baru minta. Baru minta. Jadi kalau kita sudah sholat tahajud mungkin 10 rakaat, entah 20 rakaat, selesai itu baru kita sholat witir, entah 3 rakaat, entah 5 rakaat, entah 11 rakaat. Nah, selesai semuanya baru minta, ya. Jadi supaya apa? Supaya tahu bahwa orang yang kerja itu, orang yang minta itu setelah dia beramal dulu. Nah, jadi karena itu salah satunya juga diantaranya waktu yang bagus itu waktu antara azan dan qomat, ya. Kan pada umumnya setiap sholat itu ada qobliyahnya. Dan tidak semua sholat wajib itu ada ba'diyahnya. Ya, sholat asar itu ada qobliyahnya tapi tidak ada ba'diyahnya. Ya, nah, kalau sholat maghrib itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Cuman qobliyah itu sunat ghairu muakkad, arti tidak begitu diberatkan. Kalau setelah maghrib itu namanya sunat muakkad yang diutamakan. Maka setiap masjid itu beda-beda. Ada setiap masjid itu habis azan maghrib langsung qomat. Ada sebahagian masjid itu setelah sholat maghrib dia sholat sunat qobliyah dulu. Nah, antara sholat itu kan begitu. Kita setelah sunat, misal anggaplah kita selesai sholat setelah azan isya. Setelah azan isya kita pun sholat sunat ba'diyah. Kan ada rentang waktu dari ba'diyah kepada qomat. Nah, rentang waktu itulah saat-saat yang tepat kita berdoa kepada Allah. Ya, kemudian saat kita sujud. Nah, saat kita sujud itu waktunya doa kita dikabulkan oleh Allah, ya. Sujud maka boleh sujud lama-lama. Terutama kalau sembahyangnya dewean. Ya. Kalau sembahyang berimaman, sujudnya selama imam sujud. Nah, ya. Kena mentang-mentang nak doa panjang, lagi sujud, imam lah tegak, lah rukuk pula, awak masih sujud. Nah, kanti ragu, masih hidup pada kawan sebelah kau nak. Nah, ya, begitu pun imam sewajar-wajarnya lah, ya. Mungkin anggaplah 5 kali tasbih kalau imam. Nah, kalau kita dewean di rumah, atau sholat masjid dewean di masjid, tidak ada ngikut orang dan sebagainya, kita boleh.
ya lama-lama sujud tadi. Kenapa? Karena setiap sesuatu itu ada kiblatnya, ya. Kiblatnya orang yang dalam masjidil orang yang sholat itu bagi yang dalam masjid bagi orang yang di Masjidil Haram itu Masjidil Haram. Bagi orang Mekah itu kiblatnya kota Mekah. Jadi asal ngadap ke kota Mekah ya sudah dianggap hadap kepada kiblat. Nah, kemudian kiblatnya doa itu langit. Maka setiap doa harus ngadap ke langit, bukan berarti Allah itu di atas, ya. Nah, berarti itu doa kiblatnya. Nah, kiblatnya sujud itu bumi. Maka siapapun nak sujud harus ngadap ke bumi. Walaupun semayang duduk minimal begini. Ya, itu harus sujud. Kenapa? Karena menunjukkan kita itu merendahkan diri kepada zat Allah itu. Bahwa dalam diri kita manusia ini yang paling kita hormati kepala. Tidak? Kau nak nepuk-nepuk badan silakan aja. Dan nak pantat tapi jangan yo kepala jangan. Pantang ayah aku ni kepala aku ni kau pegang. Nah, penghormatan kita. Kepala kita. Maka sesuatu yang sangat kita hormati itu ketika di hadapan Allah kita letakkan di bumi. Nah, saat itulah kita nak minta kepada Allah. Mintalah sebanyak-banyaknya. Tapi ingat ya, jangan kita berpikir minta duit dapat duit. Nah, tidak. Karena cara Allah memberi permohonan kita belum tentu sesuai dengan yang kita minta. Ya. Maka dalam bahasa Al-Quran itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci ternyata itu yang terbaik buat kamu. Boleh jadi pula sesuatu yang kamu senangi ternyata itu yang terburuk buat kamu. Kita mohon ya Allah, sebentar lagi akhir tahun ya Allah, anakku kelas 3 SMA kini ya Allah, biasanya nak masuk perguruan tinggi. Kadang-kadang orang pendaftarannya besarnya ya Allah, SPP-nya tiap bulan sampai 6 juta ya Allah, gaji kami kok kecil ya Allah, ya kamu balas ya Allah, mohonlah kami dimudahkan rezeki kami ya Allah. Nah, kadang-kadang Allah tidak berikan bentuk dalam bentuk duit. Allah berikan dengan cara ternyata anak kita dapat beasiswa. Sehingga yang seharusnya mengeluarkan duit jadi tidak. Nah, jadi tidak semua tidak semua yang kita minta itu sesuatu yang sesuai dengan dalam lisan kita. Yang penting kita berpasrah diri kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus percaya itulah yang terbaik buat kita. Maka melakukan sesuatu yang kadang-kadang sesuatu yang harus juga itu kadang mendapatkan pahala oleh Allah, ya. Jadi ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, orang berhubungan suami istri itu berpahala? Ya berpahala. Masa sesuatu macam itu udah disuruh juga, kami pengen juga kata sahabat. Bukan. Kalau kamu tidak berhubungan suami istri lalu kamu salurkan seksual kamu itu kepada perempuan yang bukan istri kamu, itu jadi dosa dah. Dosa. Nah, kamu berhubungan suami istri untuk menghindari dosa, maka hubungan itu menjadi pahala. Jadi kita menghindari sesuatu maksiat dengan melakukan perbuatan kebaikan ini. Jadi kebaikan ini maka masa tidur bulan puasa itu juga ibadah, kan? Begitu. Iya, andaikan kamu tidak tidur hari itu, mungkin mulut kamu ngatoi orang, ada. Mungkin kamu tempat ke tempat yang gara-gara kamu tidur hari itu minimal kamu tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah walaupun kamu tidak dalam keadaan zikir. Nah, cara menghindari itu dengan melakukan perbuatan ini itu adalah cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa permohonan kita kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi cara Allah mengabulkannya berbeda dengan cara yang kita inginkan, ya. Karena keinginan kita kepada Allah selalu terpengaruh oleh hawa nafsu. Ya. Pemberian Allah kepada kita selalu apa yang bermanfaat buat kita. Maka saudara mengatakan kalau perlu doa itu jangan minta kayu. Ya. Doa itu minta cukup. Karena begitu banyak orang yang kaya tapi tidak merasa cukup. Pas-pasan belah ada. Pada beli mobil ada. Pada beli rumah ada. Pas-pasan jadilah ada. Ya. Jadi ini mungkin yang
perlu kita jelaskan tahap yang pertama yaitu memilih waktu yang tepat untuk berdoa. Berdoa. Luar biasa penjelasan dari Ustadz kita pada siang hari ini, walaupun memang dalam situasi yang lagi flu ya Ustadz ya, tapi tetap lucunya juga dapat, ilmunya juga dapat gitu ya Bu ya. Dan luar biasa tadi penjelasannya itu bagaimana kita adab-adab dalam berdoa itu kita juga harus bisa mencari waktu yang tepat untuk doa gitu, agar ya mudah-mudahan doa yang kita panjatkan itu bisa segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nanti kita akan lebih mengulas kembali terkait dengan tema kita pada siang hari ini, tapi pemirsa jangan kemana-mana terlebih dahulu karena kita akan jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam pada siang hari ini. Tentunya masih bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Ramli Abdullah SAG MPDI, masih terkait dengan adab-adab dalam berdoa. Tadi sudah Ustadz jelaskan terkait dengan tata cara berdoa seperti apa, adabnya seperti apa, dan waktu untuk kita berdoa itu kapan saja. Ustadz, tadi Ustadz juga jelaskan terkait dengan sujud. Kalau bisa kita sujud itu salat sendirian kita berdoa. Nah, kira-kira ada doa yang secara spesifik itu dijelaskan Ustadz agar mungkin dari segi ibadah kita ataupun kehidupan kita sehari-hari ini bisa diperlancar ataupun doa kita segera dijabah oleh Allah Ustadz. Ya, terima kasih. Doa yang sering diajarkan Rasulullah itu salah satunya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, atau kalau sendirian Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, yang penting setiap doa itu diawali pertama dengan pujian kepada Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan nak pakai hamdan syakirin, hamdan tapi minimal ada alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua yaitu solawat kepada Rasulullah. Silahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Silahkan ya. Yang penting ada salawatnya. Nah, kedua, ketiga kalau bisa jangan lupa doa kepada kedua orang tua. Nah, kemudian baru kita mengambil hajat-hajat kita yang lain. Rasulullah banyak mengajarkan doa dalam hadis-hadis Rasulullah. Sebaik-baik doa itu yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, misalnya doa yang biasa sering kita jadikan wirid itu bisa jadikan doa salat. Apa sering itu? Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna. Kan wa'fu anna, ampuni aku ya Allah. Warhamna, sayangi aku ya Allah. Jadi kalau memungkinkan doa itu kita bisa mencari artinya, lebih baik mulut kita macam hati kita mengartikannya. Pada umumnya doa-doa itu, kemudian doa itu salah satu adabnya juga dibaca dalam suara yang lirih, ya. Tidak terlalu kuat, tapi kuping kita dengar. Macam kita, ibu tuh biasa kalau sembahyang itu kan, walaupun bunyinya macam bunyi burung berkicau, tapi ibu tahu tuh. Ibu kedengaran, bau ibu baca kalimat apa, Fatihahnya ibu tahu. Macam itulah kita, ya Allah, ya. Itu kalau kita berdoa dewean, ya. Kalau kita jadi pimpinan doa harus kuat, ya. Kalau macam tu pimpinan Allah, apa nak diaminkan kawan, ya. Nah, yang kedua, tangan itu seakan-akan kalau bisa seakan-akan nampak sedikit lah. Kalau kita macam kami yang laki-laki ni ketiak kau. Jadi beginilah, ya. Hadapkan muka telapak tangan ni ke muka. Jadi kita tu sembahyang baca doa jangan ngadap ke atas, walaupun ya Allah apa jangan ngadaplah, nengoklah muka tu ke telapak tangan tu. Nah, usahakan tangannya tidak berenggang tapi merapat. Di sini kan ada, kalau kita macam huruf Arab ke angka 81 dah. Ada 81. Nah, garis ini kenakan ke garis ini sehingga dia
Nah, bertemu. Jadi otomatis dia akan menjadi bagus ya. Jadi macam itulah kita berdoa. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Umpama kan, aku ni banyaknya dosa ya Allah. Kadang melawan suami, umpama kan. Kadang jadi tak nurut ajum. Macam-macam lah. Kita kan berhibau-hibau kepada Allah. Tapi jangan juga berdoa itu seperti orang baca puisi. Tak boleh bersajak-sajak. Ya. Ya Allah. Dengar. Ampuni aku ya Allah. Lirih boleh kan. Kita menunjukkan bahwa kita tu butuh dengan Allah. Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah sehingga akan muncul. Nah, maka sebaiknya juga kadang-kadang sebelum kita baca doa ucapkan istighfar dulu, mohon ampun. Kenapa? Karena kita kan sedang menghadap Zat yang Maha Suci, ya tak? Maka setiap kesucian hanya bisa ditembus dengan Zat yang suci pula. Ya? Dia kalau zat kotor masuk, kesucian akan menjadi hilang. Ada istilah orang itu susu sebelanga rusak oleh nila setitik, ya kan? Jadi walaupun kita sebesar serah kekotoran hati kita itu kadang-kadang tidak bisa nyambung dengan Allah karena kita akan nembus Zat yang Maha Suci itu Allah. Nah, jadi usahakan kita juga suci dalam pengertian itu kita jangan ada kesombongan. Ada Allah, aku ni banyaknya dosa ya Allah. Itu kan cara kita nyucikan itu ya Allah. Ya Allah, kalau kau dah mengampuni dosaku ya Allah, siapa lagi aku nak minta ampun ini ya Allah. Ada ya Allah, ya dah. Nah, biasanya doa itu kan bahasa Arab ada orang tu. Tapi untuk kita sendirian kita boleh pakai bahasa Indonesia karena Allah pencipta semua bahasa. Ya, Allah ngerti bahasa apapun. Kan doa dalam bahasa Arab juga kalau kita perhatikan pada umumnya kan tidak ada doa yang spesifik. Tidak ada doa spesifik. Ya Allah berikan kami duit 1 juta, ada kan? Tidak ada spesifik, dah kan? Pada umumnya gitu. Umumnya gambaran umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini. Allah selamatkan agama kami, wa afiatan fil jasadi, sehatkan jasad kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rezeki, berikan keberkahan rezeki kami, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kematian kami, wa rahmatan idal maut, berikan kami rahmat menjelang kematian kami, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah hidupkan jiwa kami saat-saat kami menghadapi detik di sakaratul maut sehingga lisan kami dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Ibu Gus Baha itu, doa itu kalau sudah disebut sekali tidak usah diulang lagi. Ya. Tapi kita kan kena saking banyaknya permintaan ngulang-ulang ya. Ya. Doa pula apa nama tu panjang umur, ada kau minta rezeki dalamnya. Allahumma tawil umurana wa sa'id jasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa wasi arza. Nah, padahal kenapa kata Gus Bahada Usali, kita kan tidak minta kepada zat yang pelupa. Sekali kita minta Allah tahulah. Jadi ulang-ulang yang tadi. Artinya apa? Silakan. Tapi kadang-kadang kita saking butuhnya dengan sesuatu itu, kita diulang-ulang tidak apa-apa supaya kita minta doa kita itu benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita itu. Nah, ada doa itu bagiannya tidak sebagai doa, zikir. Maka kadang-kadang orang belum angkat tangan. Sini kita lihat ni. Kadang-kadang gini, ada orang membaca doa alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdal hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhana rabbiyal aliyil alal wahhab. Baru orang angkat tangan. Ada orang tu baru mulai alhamdulillahirabbil alamin, tangannya lah mulai angkat. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah keduanya. Kenapa dia baru angkat terakhir? Karena ini tadi cuma bahagian zikir, belum bahagian daripada doa. Ya. Ibu sering tak baca kunut? Ya? Nah, misalnya Allahumma hdini fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallain wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, kita fa'inna katakdi itu kadang-kadang kita menyerempai dengan imam, tidak lagi ngaminkan kata kenapa? Karena itu tidak lagi bahagian doa, itu hanya bahagian daripada zikir. Karena di bahagian daripada zikir, maka macamnya bersama-sama. Jadi itu. Jadi tidak ada yang salah. Kau ayolah
Orang amin kalau tegak lah doa itu. Kan? Karena dia nggak mungkin tadi ini ada yang paham, ini yang kurang paham. Karena kurang paham karena belum belajar. Nah, kadang belajar sering tapi ustadznya belum menjelaskan. Nah, kita tuh tahu tuh kalau udah dikasih tahu. Ya, saya mungkin itu Ustaz. Iya, baik Ustaz. Luar biasa penjelasannya Ustaz ya. Mungkin pada segmen kali ini kita akan meminta mungkin dari ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya kepada Ustadz. Satu pertanyaan dulu, nanti di segmen berikutnya nanti 2 pertanyaan lainnya. Silakan, siapa yang pertama yang ingin bertanya? Iya, silakan Ibu, boleh berdiri Ibu, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irda dari Pengajian Amanah Kecamatan Jambi Timur. Saya ingin menanyakan Ustadz tentang ayat yang pertama Ustadz bacakan tadi, yaitu bahwa kalau ada yang bertanya tentang saya bahwa saya itu dekat, Allah mengatakan begitu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan di ayat lain juga ada diterangkan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher. Itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah itu berlaku untuk kita khusus muslim atau semua manusia? Ini itu yang dapat saya tanyakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan pada Ustadz untuk dapat menjawab. Jadi Allah terdekat. Kita harus yakin bahwa semua makhluk di muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah. Persoalan dia kafir, persoalan dia muslim itu bukan, itu soal hidayah seseorang sampai kepada siapa. Karena Allah, walaupun Allah menciptakan hambanya, Allah tidak memaksa penciptanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Kebenaran dari Tuhanmu, siapa nak beriman berimanlah, siapa nak kafir kafirlah. Maka dalam bahasa bismillah itu ada kalimat dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih, tidak pilih kasih, ya. Karena semua makhluk di muka bumi ini ciptaan Allah, Allah memberikan makan semuanya. Ya, nak dia kafir, ya, nak dia taat, nak dia apa, makhluk yang dalam tanah, ya, tetap diberi makan oleh Allah. Ya, cecak makanannya nyamuk, ya. Cecak tak bisa terbang, nyamuk bisa terbang, tapi tetaplah cecak dapat makannya nyamuk. Kena sudah ditentukan rezekinya. Rezeki lang tak dapat dimusang. Karena kalau sesuatu itu sudah menjadi takdirnya untuk kita, dia akan mencari jalannya sendiri untuk sampai kepada kita. Karena maka kita tidak perlu iri dengan kalau ada kita dianggap orang itu menzolimi kita. Tak usah, ini mungkin bukan bagian kita. Karena nah, tapi kalau sesuatu itu bukan untuk kita, dia akan mencari jalannya untuk lari daripada kita. Nah, jadi artinya kasih Allah itu semuanya, ya, Rahman Allah itu semuanya. Tapi kalau sudah rahim, kasih sayang Allah itu baru dipilih-pilihnya, ya, ya. Dipilih-pilihnya. Ini disayangi Allah. Ini kelasnya wali, yang ini dekat dengan Allah. Itu namanya, itu sayang Allah. Allah pengasih untuk semuanya, tapi Allah sayang pada hambanya. Ya? Jadi jangan kita pikir, oh, dia itu semayang tak pernah, gawainya berjudi, baik kau rezekinya jalan terus. Ada menawak kau tiap malam tahajud, tiap pagi semayang duha, tapi rezeki kau seret dan nampaknya. Mungkin Allah tahu kau tu kalau kaya dikit, kau tu nak semayangi, ya. Macam itulah, nak laki kau tu kalau kaya kaget nak berbini pula, udahlah macam itulah. Rezeki kau tu baru tanggal 15 lah mikirlah berapa lah lagi tinggal gaji kau. Baru lagi mikir bulan pun habis. Sudah gajian pula. Anak kau macam mana mayar anak kau tu bulannya habis. Jadi betul itulah, ya. Ada orang tu nyesal dia orang kaya. Belum ada kaya tak macam kau laki aku kau. Sudahlah. Maka kata bilang tadi, syukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yakinlah itulah yang terbaik buat kita, sehingga tak perlu banyak persyaratan untuk kita bisa bahagia dalam hidup ini. Kalau lah rumah aku pakai AC, entah macam mana. Kalau rumah aku pakai AC, ternyata setelah orang pakai AC, tak pula lah. Kalau pilih, akhirnya tiap hari tetap AC dimatikan, ya.
Ya, saya pakai itu di rumah itu pakai AC kan. Mula jam 10 itu mulailah mati kan. Nah sampai siang pilek ada. Nah, artinya apa? Sudahlah, sudah ya. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang kita miliki, sabar terhadap apa yang belum kita dapatkan. Semua kata penyanyi kita tuh apa? Julia Perez apa coba? Semua akan indah pada waktunya. Siapa penyanyinya itu? Saya kurang tahu. Saya kira tadi syukuri Dewi apa? Persik Oh, gitu. gitu. Iya. Baik, Saya rasa itu ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Irda? Dengan jawaban Ustadz kita pada hari ini, guru kita sangat luar biasa. Memang kita itu jangan sampai apa ya Ustadz ya, bahasanya tadi Ustadz ya jangan sampai inilah lalai juga gitu kan. Setiap doa yang kita panjatkan itu ya dengan niat, dengan ketulusan hati, dan mudah-mudahan apa yang kita doakan itu bisa segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit Ustadz sebelum kita nanti jeda, ini saya ada sedikit penasaran nih Ustadz dengan kalimat yang menyatakan bahwa ketika doa kita diaminkan sebanyak kurang lebih 40 orang gitu, itu doa kita akan cepat atau segera dijabah oleh Allah. Nah itu seperti apa Ustadz? Gambaran umumnya aja Ustadz. Gambaran umumnya bahwa makin banyak yang mendoakan, makin besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Saya mengatakan 40 itu sama dengan doa wali ya gitu kan. Maka kalau kita kalau kita ngajak orang sedekah, kadang-kadang minimal kita buat 40 orang. Doa itu kan begitu. Doa itu kadang-kadang kita, kalau boleh kita logikakan kan begini. Saya ini kemarin pas pemilihan gubernur, umpama tim suksesnya Romi, umpama lah pakai baju Romi lah. Ternyata pas selesai pemilu, pilkada, yang terpilih Pak Hari. Ada awak kok pengen ada hajat dengan Pak Gubernur. Takut begege Pak nengok wajah awak tu mulai kok musuh dulu. Padahal kita kemarin itu tidak pula dari tim sukses dia ndak juga. Cuma macam itulah ikut milu gelombang Orang bagi centong ambil dah, orang bagi jilbab ambil. Itulah cuma ndak pula sampai kulu kilir bagi itu ini dah kan. Nah, akhirnya berpikir nampaknya Pak Ibu Linda tu dekat dengan Pak Gubernur di tim sukses dia tu. Ibu datanglah, Bu, bisa tak awak awak minta Ibu nolong awak untuk bertemu dengan Pak Gubernur. Kena tahu saya. Nah, mungkin gitu. Saya kok rasanya kalau nak berdoa ke Allah tu jauh, sering banyak menentang perintah Allah. Rasanya terkabul tidak kalau berdoa dewek. Ibu carilah orang-orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah untuk datang ke rumah bersama-sama berdoa dengan ibu, minta kepada Allah. Mungkin kalau saya berdoa dan dikabulkan, tapi karena Allah lihat ada ibu ini yang paling dekat dengan Allah, mudah-mudahan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Mungkin begitulah ilustrasinya ya. Ketika maka kita tidak tahu doa kita, motivasi orang sholat pergi yasin itu kan macam-macam. Ada yang datang memang nak mendoakan arwah, ada yang datang terpikir mudah-mudahan biar ada kari kambing kan. Nah, niatnya sudah mulai mencong kan. Ketika niat sudah mulai mencong, mungkin tidak begitu lagi kuat dikabulkan oleh Allah. Karena segala sesuatu itu berdasarkan dengan niatnya. Nah, jadi oleh karena itu, itulah kadang-kadang kita makin banyak minta tolong dengan orang mendoakan. Kan kadang-kadang kan ibu manggil ustadz untuk mendoakan anak ibu supaya jadi anak yang soleh. Padahal yang tempat ibu minta Tuhan sama. Tempat saya minta tu Allah juga, tempat ibu minta juga Allah. Tapi ibu merasa yakin kalau yang mendoakan ustadz ini, karena saya yakin dia ini dekat dengan Allah. Gitulah ya, begitu caranya kita itu. Jadi makin banyak yang mendoakan, mudah-mudahan semakin besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan lah Bu, semua apa yang kita doakan selama ini segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita juga akan kembali mengulas kembali ataupun lebih memperdalam lagi terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Syiar.
kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam. Langsung saja kami mempersilahkan kepada Ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Tadi sudah satu Ibu ya, Bu Irda. Silakan, siapa lagi Ibu? Iya, silakan Ibu berdiri, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Inar, izin bertanya Pak Ustadz. Jadi di sini ada berdoa, saya ingin tahu bagaimana ada berdoa kita yang baik menurut Islam, terus yang pada ibu-ibu dalam waktu sholat berjamaah atau sholat di rumah. Dan yang kedua, kalau kita di sholat di masjid, kita kan kalau berdoa itu harus menghadap kiblat atau kadang ada duduk yang sembarang duduk kan nggak menghadap kiblat. Terus yang ketiga, saya pernah melihat ada seorang dikatakan ya orang ulama juga tapi berdoanya sambil menangis. Jadi kita tuh yang mendengar kadang ya maaf menertawakan. Cuman ini sepertinya bagaimana itu Pak Ustadz yang sambil menangis itu? Jadi seperti katanya seperti membaca sajak tadi, mungkin ada juga bait-bait yang kayak gitu terus dia sambil menangis. Nah itu saja Pak Ustadz. Terus yang kita ibu-ibu ini sebaiknya menengadahkan tangan ini masuk ke dalam jilbab atau kita menampakkan telapak tangan kita. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Inar. Selanjutnya, silakan Ibu, boleh berdiri, perkenalkan namanya dan juga pertanyaannya apa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bunda Mai. Saya ingin menanyakan bahwa masalah doa. Jadi ada sebuah keluarga itu luar dari agama kita Islam. Dia mempunyai niat di dalam rumahnya tuh untuk membacakan doa. Pertama Yasin serta doa. Sementara rumah beliau itu ada Tuhannya, istilahnya itu kan salib gitu nah. Jadi bagaimana hukumnya itu untuk bagi kita yang memberikan doa? Terus apakah kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mendapat pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, silakan Ustaz. Ya, pertama, berdoa itu memang kadang-kadang ada yang sampai menangis kan. Itu juga kadang kita melihat Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada sampai kepada ayat yang mungkin cerita tentang neraka, saking takutnya teringat dosanya, maka muncullah rasa sedihnya kan. Begitulah mungkin pimpinan doa tadi lah. Dia saat dia berdoa tadi itu mungkin dia merasakan doa dia itu menyentuh hati dia. Ya Allah, ampun dosa kedua orang tuaku ya Allah. Selama dia hidup aku banyaknya nyakiti hati keduanya. Aku langgar perintahnya, aku belum sempat membahagiakan dia ya Allah. Baru ekonomi aku agak naik dikit, dia dipanggil oleh ya Allah, oleh Engkau ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia dengan memikirkan tu mungkin terbayang dia masa-masa dulu orang tua dia sayang dengan dia. Nah, mungkin dia sedih. Ibu belum tentu sedih. Kenapa? Karena apa yang disebutkan tu belum tentu yang pernah dialami oleh ibu. Mungkin ibu dah selama orang tua ibu meninggal sakit, ibu dekat dia terus. Ibu rasanya cukup untuk memelihara orang tua ibu kan. Malah kan ibu cebok kan, ibu dah ada merasa macam yang diucapkan oleh pembaca doa tadi. Tapi mungkin jamaah yang lain merasa macam tu kan. Dulu waktu nak nikah awak minta suruh itu awak kahwin lari dengan laki awak ini kau mampu kan. Itu belah nyakiti hati orang tua orang. Salah satunya mungkin mulalah kita berfikir ya Allah, dulu orang tua sedih pengen minta duit dengan awak lagi nanti duit, atau waktu minta duit untuk sakin awak adalah duit awak nak bagi laki awak pula tak boleh ya Allah, sedihnya rasanya terbayang awak padahal duit masih ada lah waktu tu bisa lah nak nyumrohkan orang tua
Nah, kadang-kadang awak marah dengan laki awak pas dia nak bagi mak dia, umpama kan. Jadi kini giliran awak pula jadi mertua macam kau dibuat oleh menantu awak, umpama kan. Jadi ada orang itu yang memang berdoa, dia merasakan yang diucapkan oleh, nah disitulah kemungkinan ya dia meneteskan air mata. Bukan doa itu, bukan main-main, bukan. Kita berhusnuzon baiklah. Nah, yang kedua, kalau kita berdoa di dalam tu usahakan ya jangan keluar tangan kita. Ya dalam mukena itulah ya. Dalam mukena itulah ya. Maka ya kita jangan sampai gara-gara kita naikkan mukena tadi nampak sini pula ya. Ya kita usahakanlah ada. Kalau bisa pakaian kita tu ya pakaian dalamnya tetap jangan dengan apa namanya tu ada. Pakai mukena ada, tapi pakai kutang be pas kau ngangkat. Dia iya Bu. Macam mana lah kadang tu dah. Saya ni pernah ceramah depan ibu-ibu nah. Ya, ibu-ibu di daerah mana lah saya dah nak nyebut lagi, ibu ingat pula kan. Depan awak ceramah di atas mimbar, ada ibu punya anak. Nenek ni anak depan awak. Ya, kata awak budak kau. Jadi dia tengok macam mana. Budak dia tengok je. Kaget kalau kita, Bu, jangan buka itu. Dia mempermalukan dia pula. Ada ya cak lah enggak ada sana. Dak pula pengen nak tengok ada kan. Artinya apa? Ya kadang-kadang seperti. Jadi kalau memang kita nak usahakan jangan sampai ini terangkat ya. Karena kita tetap harus nutupi aurat kita. Hadapkan ke wajah kita. Kemudian memang ada beberapa orang itu Bu, dia tidak peduli dah agama ni dah. Ya. Maaf lah kadang-kadang kayak sebahagian daripada orang Tionghoa kan macam tu. Dia buat ruko, sudah dibuat toko. Sudah tu dia nak sebenarnya bukan ada doa selamat. Dia tu nak memperkenalkan di situ tu ada toko dia. Itu sebenarnya bisnis sebenarnya tu. Dia mengundang orang sekitar situ bahwa dia sudah buat toko di situ. Maka doalah, sadalah orang ustaz. Pokoknya nanti panggillah tukang masaknya orang Muslim, ya, kuali kita lah, pokoknya dia bagi duit, baik. Urus kehalalan makanan itu tidak usah kita ragukan lagi. Jadi macam mana kita doa awak lah, kalau doa mak awak lah kan. Cuma kebetulan duduk di dalam ruko dia, ada. Ya, jangan kita doakan dia pula. Tidak boleh kita doakan orang lain itu, tidak boleh. Orang Muslim itu tidak boleh kan. Nah kita doa, misalnya kita doa orang tua kita lah, ada. Kebetulan nanti di rumah dia memang orang itu kadang-kadang dia dah peduli tak sebenarnya. Ya, dia kadang kalau 2-3 kali rugi dagang dia tu, Tuhan dia tu pas saja. Pernah tak ibu tengok TikTok orang Tionghoa tu dia marah dengan Tuhan dia. Kena beberapa kali berdagang rugi terus. Dia Tuhan kan ada dulu kata ampas Tuhan. Dia biasa dia. Tapi kita kan tidak seperti itu. Tapi kita sudahlah dia ngundang ngajak makan, dia makanlah. Nah, minimal adalah bahagian daripada mengeratkan hubungan silaturahim. Nabi Sayyidina Umar kan pernah masuk ke sebuah gereja. Sebenarnya ada masalah kami sholat di sini kata Imam Sayyidina Umar. Tapi saya menghargai orang agama lain. Tengok masih tempat lain lebih baik kami tempat lain lah untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi artinya kita tetaplah kita saling menghormati, saling menghargai, jangan saling menyinggung perasaan orang lain. Karena masalah agama ini sensitif, ya. Ya, saya rasa demikian. Luar biasa penjelasan dari Ustadz kita pada hari ini. Bagaimana dengan Ibu Inar dan Bunda Mai? Luar biasa ya, jawabannya dapat diterima juga dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Ustadz terakhir Ustadz ini closing statement ataupun kesimpulan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan terkait dengan adab dalam berdoa. Ustadz silakan. Ya, para pemirsa TVRI Jambi dirahmati Allah, bimbing berbahagia. Ya jelas bahwa kita mengetahui adab-adab, tata cara, akhlak kita berdoa kepada Allah, sehingga mudah-mudahan dengan kita mengikuti aturan-aturan itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa hambanya, ya. Allah itu maha kaya. Allah itu kalau dia sudah mengatakan faiza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kata-kata tidak mungkin itu hanya bahasa manusia karena keterbatasannya. Tapi bagi Allah tidak ada yang
tidak mungkin. Maka oleh karena itu, karena semua kemungkinan bisa terjadi, teruslah kita memohon kepada Allah, jangan pernah berhenti dan jangan merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan. Yakinlah bahwa doa kita harus punya keyakinan bahwa doa-doa kita itu diijabah oleh Allah. Ya, cuma mungkin cara Allah ya mengijabahkan itu beda-beda. Nah, segala sesuatu yang jika itu terjadi membuat kita keluar uang dan ternyata itu tidak terjadi membuat uang kita tidak keluar, itu rezeki. Ya tak? Ya udah. Kalau kita sakit, berobat mengeluarkan duit. Ya, lalu kita sehat, itu rezeki. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk berobat. Ya tak? Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sebahagian daripada doa-doa kita. Saya rasa demikian. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Ramli Abdullah SAG MPDI yang pada hari ini bisa memberikan tausiahnya kepada kita dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Amin, ya Allah, Allah amin. dan juga apa yang sudah beliau sampaikan ini bisa menjadi amal ibadah beliau di hadapan Allah Amin, ya Rabbal Subhanahu alamin. wa taala. Tak terasa pemirsa, sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu